Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Bandung Pintu Selatan dan pada perjalanan kali ini, rencananya saya akan menuju ke kota Cirebon, naik kereta api Harina pagi. Dan nanti setibanya di Cirebon, saya rencananya bakal main-main dulu di sana. Saya udah janjian dengan Pak Alif, Mas Garda, dan juga Mas Dimas. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini jalan-jalan ke Cirebon, naik kereta api Harina pagi? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Untuk stasiun Bandung Pintu Selatan, ini merupakan stasiun yang bisa digunakan untuk boarding bagi semua kereta api. Jadi, apabila kalian mau naik kereta api lokal, kereta api feeder KCIC, kereta api jarak jauh, bisa naik dari stasiun Selatan. Cuman memang 95% penumpang rata-rata penumpang kereta lokal. Kalau kereta-kereta jarak jauh dan kereta feeder KCIC biasanya itu penumpang boarding di pintu utara yang sebelah sana. Di sini di depannya ada Tugu Lokomotif. Ini salah satu yang nyentrik banget, yang menarik karena Tugu Lokomotif ini sudah ada sejak lama. Bahkan waktu saya kecil pertama kali ke stasiun Bandung, kayaknya udah ada sih Tugu Lokomotif ini, teman-teman. Seperti inilah untuk stasiun Bandung ya teman-teman. Di pintu selatan, di area sebelah sana itu ada ATM, ada Indomaret, ada beberapa tenan, dan juga ada toilet. Kalau di sini boardingnya nggak ada face recognition ya, harus pakai tiket kayak gini. Ini sih Mbak Harina. Ya, makasih. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Itu dia kereta api Harina, ada di jalur 2 ya. Jadi masuknya ke sebelah sini. Akses perpindahan peron di stasiun Bandung itu menggunakan Skybridge. Jadi pastikan teman-teman memiliki waktu yang cukup untuk pindah peron. Setidaknya 10 menit sebelum keberangkatan kereta, kalian harus sudah melakukan proses boarding supaya nggak lari-larian. Sekarang ini saya naik kereta api Harina di kereta premium 2 ya. Berarti di sebelah sini teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam kereta. Pak Alif udah datang belum ya? Kayaknya sih belum. Saya duduk di nomor 10D di sini. Sekarang ini saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Harina pagi yang akan saya naiki sampai dengan ke Cirebon saja. Dan saya mau sedikit cerita nih untuk perjalanan kereta Harina pagi kali ini. Untuk kereta api Harina, memang bukan kereta yang baru. Mulai dioperasikan itu sejak tahun 2003, melayani rute dari stasiun Bandung tujuan ke stasiun Semarang Tawang saja. Lalu saya lupa di tahun kapan kereta api Harina ini diperpanjang sampai dengan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Sehingga bisa dibilang untuk kereta api Harina adalah kereta dari Bandung ke Surabaya, tapi via jalur utara. Dengan rute dari stasiun Bandung akan lewat ke Purwakarta, Cikampek. Di Cikampek bakal puter lokomotif, dan dari Cikampek akan melaju ke arah Cirebon, Semarang Tawang, Bojonegoro sampai dengan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk kereta api Harina juga terdapat 2 kelas, terdapat di kereta kelas ekonomi premium serta di kereta kelas eksekutif. Nah, karena perjalanan saya saat ini akan sampai dengan ke stasiun Cirebon saja, sehingga terdapat tarif khusus, dan saya memanfaatkan tarif khusus yang bisa dibilang tarifnya lebih murah apabila dibelikan secara reguler. Kalau reguler itu bisa nyampe 200 ribuan untuk kelas premium, tapi ketika belinya tarif khusus di 2 jam sebelum keberangkatan melalui KAI Akses ataupun juga loket stasiun, harganya bakal turun jadi Rp105.000 saja.
Sedangkan di kereta kelas eksekutif jadi 150.000 aja. Sekarang kita lihat dulu ya untuk proses pemasangan lokomotif dengan rangkaian kereta. Ini lokomotif Harina Pagi. Nah, kalau lokomotif mau dipasang itu ada juru langsir atau kang parkirnya kereta, teman-teman. Untuk lokomotif dinas dari kereta api Harina Pagi kali ini adalah CC 206-1382 Depo Induk BD. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak, 3 di depan dan juga di belakang. 206 adalah lokomotif yang memiliki 2 kabin ruangan. Bisa dioperasikan di salah satu kabin oleh masinis. 13 tahun pertama dinas di 2013 dan 82 adalah nomor absennya. Depo Induk Bandung, rumah dari lokomotif ini di Depo Bandung. Nah, jadi sedikit nostalgia. Dulu itu pertama kali saya naik kereta dan keretanya ditarik lokomotif CC206. Seingat saya lokomotif ini nih teman-teman. Waktu itu saya naik kereta api Argo Parahyangan. Lalu untuk sambungan antara lokomotif dengan rangkaian kereta menggunakan coupler. Coupler itu yang ada di sana, teman-teman. Terus di sini ada pengaman tambahan berupa rantai yang gede banget. Ada juga selang untuk suplai daya angin pengereman ke tiap rangkaian. Pada perjalanan kali ini dengan kereta api Harina Pagi, saya di Premium 2 dengan kode armada K3 01908 SDT. K3 kereta kelas ekonomi atau tidak berpenggerak tahun 2019 dan absen ke-8 milik Depo Sidotopo. Nah, untuk rangkaian kereta api Harina Pagi dari Bandung tujuan ke arah Surabaya akan menggunakan armada kedatangan dari kereta api Mutiara Selatan. Sedangkan kereta api Mutiara Selatan itu milik Depo Sidotopo ya teman-teman. Lalu untuk ACTS merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian, BK adalah berat kosong 38.500 kg atau 38,5 ton, dan MD mulai dinas di tanggal 11 bulan 2 2019. Lalu di jalur nomor 4 itu ada kereta api Malabar Pagi. Dan kereta api Malabar Pagi merupakan rangkaian yang digunakan oleh kereta api Harina Malam sebelumnya dari arah Surabaya menuju ke Bandung. Setibanya di Bandung menjadi kereta Malabar Pagi tujuan ke Malang PP ya. Sehingga untuk rolling rangkaian antara kereta api Harina dan juga kereta api Malabar Pagi itu tuh bener-bener agak sedikit pusing sih. Cuman untuk kereta api Harina Pagi rollingannya dengan Mutiara Selatan. Dan kalau Malabar Pagi rollingannya Harina Malam, kayak gitu aja sih. Lalu untuk kereta api Harina, ini tuh sekarang ada 2 keberangkatan ya di GAPK 2025. Jadi lebih enak lagi ada kereta Harina Malam yang memang sudah melaju sejak lama, ditambah lagi ada kereta api Harina Pagi. Jadi cocok banget kalau misalkan dari Bandung mau ke Semarang, pagi-pagi sekarang ada pilihan kereta api Harina teman-teman, bahkan sampai dengan ke Surabaya dengan alternatif harga yang lebih murah juga ke arah Surabaya dibandingkan dengan kereta api Argo Wilis. Pada pukul 9:30 tepat kereta api Malabar Pagi diberangkatkan dari stasiun Bandung. Dan berselang 5 menit kemudian kereta api Harina juga akan diberangkatkan ya teman-teman. Jadi selisih keberangkatannya itu cukup mepet. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Harina diberangkatkan dari stasiun Bandung, akan berhenti di stasiun Cimahi, Padalarang. Kalau di Sasak saat ini hanya tunggu bersilang ya teman-teman, tapi tidak untuk naik turun penumpang. Lalu ada pemberhentian lagi di stasiun Purwakarta, Cikampek, di Cikampek akan putar haluan lokomotif, lalu berhenti kembali di stasiun Cirebon. Saya akan turun di stasiun ini dan apabila bablas,
berhenti lagi di stasiun Tegal, Pekalongan, Semarang, Tawang, Rombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan berakhir di Surabaya Pasar Turi. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Harina yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 9:35 kereta api Harina pagi yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Cirebon dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Nah, untuk waktu tempuh akan ditempuh sekitaran 4 jam lebih 3 menit. Nanti kita akan tiba di sana sekitar pukul 13:38 waktu Indonesia Barat. Nanti juga di perjalanan kereta api Harina pagi menurut saya cukup banyak momen yang menarik. Salah satunya nanti akan tunggu bersilang dengan kereta api Parahyangan di stasiun Padalarang, lalu tunggu bersilang kereta api Serayu di stasiun Purwakarta, lalu kita juga bakal menyusul kereta api Cakrabuana ya? Kalau nggak salah Cakrabuana di Haurgelis teman-teman. Jadi cukup menarik. Pukul 9:46 kita sudah tiba di stasiun Cimahi. Dan stasiun Cimahi ini melayani banyak sekali keberangkatan kereta ya teman-teman. Mulai dari kereta lokal, kereta api jarak jauh semuanya berhenti di sini seperti kereta api Harina, Ciremai, dan juga Parahyangan, Serayu. Lalu ada juga perjalanan kereta feeder KCIC. Pukul 9:56 kita tiba di stasiun Padalarang. Ini adalah salah satu stasiun sentral ya teman-teman. Kenapa? Sekarang ini stasiun Padalarang melayani keberangkatan kereta api jarak jauh. Lalu ada kereta lokal dan juga ada kereta cepat. Kereta cepat stasiunnya misah ya di atas sana. Teman-teman bisa lihat ya untuk stasiun Padalarang, bangunan utamanya tuh yang ini nih. Bangunan utamanya memang kecil, tapi sekarang tuh udah kelihatan gede banget karena di sini ada keberangkatan kereta lokal, itu kereta api lokal Bandung Raya. Terus ada juga tersambung ke atas ini untuk penumpang kereta cepat ya, langsung terkoneksi dengan stasiun kereta cepat yang ada di atas. Jadi apabila teman-teman mau naik kereta cepat dari kota Bandung, rata-rata tuh penumpang naik kereta feeder turun di stasiun ini, langsung lanjut naik ke atas. Di stasiun Padalarang kita bakal berhenti cukup lama ya, sekitar 9 menitan, karena di sini jadwalnya kereta Harina tunggu bersilang dengan kereta api Parahyangan. Nah, untuk jalur dari Bandung menuju Padalarang memang sudah double track sampai dengan ke arah Cikadongdong saya lupa. Itu tuh jalurnya single track teman-teman. Sehingga ya ada momen persilangan, saling menunggu kereta itu satu sama lain. Barusan itu ada kereta feeder KCIC yang nyampe ya teman-teman, dari Bandung tujuan ke Padalarang, dan ini teman-teman bisa lihat penumpang kereta cepat memang rame ya. Tepat sesuai dengan schedule pukul 10:06 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Padalarang.
Sekarang ini kereta api Harina melintas di stasiun Sasak Saat ya. Dan setelah dari stasiun Sasak Saat, kita juga akan lewat di terowongan Sasak Saat yang menjadi terowongan kedua terpanjang di Indonesia, sekaligus juga menjadi terowongan terpanjang yang masih aktif. Jadi kalau dilihat yang masih aktif, terpanjangnya adalah terowongan Sasak Saat. Nah, untuk terowongan Sasak Saat dibangun pada tahun 1902 sampai dengan 1903 dengan panjang sekitar 949 meter. Sekarang ini kita akan melintas di stasiun Cikadongdong ya. Oh iya, stasiunnya sebelah sana. Nah, di Cikadongdong menuju ke arah Cisomang itu double track teman-teman. Sampai dengan nanti ke Pleret kalau nggak salah. Enthusiasm. The scenic beauty of this haven is an artistic haven for capturing your masterpiece. Thank you. Ini adalah jembatan Cisomang ya teman-teman. Kita lewat jembatan Cisomang baru dan itu jembatan Cisomang lama. Nah, dari permukaan rel ke bawah tadi itu tuh sekitar 100 meter dan menjadi jembatan dengan konstruksi tertinggi untuk jembatan KA.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 11 lebih 12 menit. Kita sudah tiba di stasiun Purwakarta. Dan di sini tuh ketemu sama kereta Serayu ya teman-teman. Ini adalah kereta Serayu dari arah Pasar Senen tujuan ke Purwokerto, Serayu pagi. Dan kereta api Harina awal di sini sekitaran kurang lebih 4 menit. Kita tunggu waktu keberangkatan itu masih 12 menit lagi dong. Nanti jadwal berangkat dari sini jam 11 lebih 26 apa ya kalau nggak salah. Di stasiun Purwakarta ini juga menjadi salah satu tempat penyimpanan sarana kereta yang sudah konservasi atau kereta yang sudah afkir ya teman-teman. Ini ada beberapa rangkaian kereta yang dulunya kelas eksekutif, ekonomi, bisnis. Ada juga dulu rangkaian KRL ya. Cuman memang selain di stasiun Purwakarta ini ada juga tempat penyimpanan sarana kereta seperti di stasiun Cikaum dan Pasir Bungur. Kita sekarang memasuki stasiun Cikampek ya teman-teman. Dan setelah dari Cikampek ini kita akan putar haluan lokomotif, terus nanti akan bergerak ke percabangan sana. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 11 lebih 42 menit ya. Kereta api Harina yang saya naiki telah tiba di stasiun Cikampek. Kita sudah memasuki Daop 1 Jakarta teman-teman. Dan di stasiun Cikampek ini kereta api Harina akan berhenti cukup lama sampai dengan pukul 12 lebih 10 menit kalau nggak salah. Nah, jadi untuk kereta api Harina masuk di Daop 1 Jakarta hanya untuk putar haluan lokomotif saja ya. Yang semula lokomotifnya ada di sebelah sana dengan susunan rangkaian belakang lokomotif kereta kelas premium, kereta restorasi, lalu kereta kelas eksekutif, nanti akan berubah susunannya. Jadi yang semula kereta premium ada di paling depan akan menjadi di paling belakang. Lalu untuk stasiun Cikampek, di sini suhunya benar-benar panas banget teman-teman. Perbedaan suhu yang signifikan di dalam kereta dan juga di luar kereta. Nah, karena pemberhentian di stasiun Cikampek ini cukup lama, ada perpindahan haluan lokomotif hampir setengah jam ya teman-teman. Tepatnya itu 25 menit sih kalau dari jadwal. Di sini juga nanti bakal ada beberapa momen kereta yang melintas. Kalau dilihat dari perkiraan jam, nanti itu akan ada kereta api Tegal Bahari dari Pasar Senen tujuan ke arah Tegal, lalu ada juga kereta api Cakrabuana relasi Gambir tujuan ke Cirebon dan juga terus uniknya dari stasiun Cikampek ini, dia kayak berbentuk pulau. Ini kan stasiun utama dan ruang tunggu lah ya. Di sana ada pintu masuk, di sini ada rel. Ini rel yang biasa digunakan oleh kereta-kereta dari arah Gambir menuju ke arah Cirebon. Ataupun juga kereta yang mau ke arah Bandung ya. Terus di sana juga ada rel lagi teman-teman. Nah kalau ini adalah rel yang digunakan kereta dari arah Cirebon menuju Jakarta dan juga kereta dari arah Bandung menuju ke Jakarta. Jadi bisa dibilang sini rel, sana rel, di sini ruang tunggu.
Hanya berhenti kurang lebih selama 1 atau 2 menit ya. Kereta Cakrabuana langsung diberangkatkan kembali. Dan nanti kereta Cakrabuana itu akan disusul oleh kereta api Harina di stasiun Haurgelis kalau nggak salah teman-teman. Ya udah, Cakrabuana jalan aja duluan. Pukul 12 lebih 10 menit ya. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Cikampek tepat waktu. Setelah dari Cikampek ini kita akan berbelok ke arah kiri teman-teman, menuju Cirebon, Semarang, sampai dengan Surabaya, Pasar Turiah. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your luggage. You have arrived at Cirebon Station. Tepat ya, Please check luggage and belongings. 13.38 tiba di Cirebon.
Nah, ini dia untuk stasiun Cirebon ya teman-teman. Dan stasiun Cirebon ini bagi keberangkatan kereta-kereta yang notabene kelas tinggi, seperti kereta full eksekutif, kereta argo, kereta luxury, berhentinya di stasiun ini. Selain itu juga ada stasiun Cirebon Perujakan ya di sebelah sana. Tadi kita nyampe di Cirebon jam 13:38. Lalu ini personil sudah lengkap. Ada yang punya Cirebon tentunya. Ada juga orang Purwokerto. Telah membuat Anda menunggu. Dia naik manahan tadi, nyampe barusan ya? Barusan nyampe. Terus jadi kita berkumpul di sini yang entah mau kemana lepas Nggak ini. tahu kemana. Muter-muter aja. Pokoknya kita arisan mini. Iya. Tahunan, arisan tahunan. Arisan tahunan mereka berdua biasanya ke sini. Bertiga dong. Oh iya, bertiga sama orang Tahu sini. sekarang tambah anggota baru. Anggota baru. Wih, Anggota baru. Puasanya batal, puasanya batal. Bapak-bapak, ternyata kita memutuskan untuk ke Jatibarang ya. Tolak balik lagi. Balik lagi. Kita balik ke Jatibarang. Arisan. Pengen cari tempat nongkrong tapi samping rel. Dasar rel pen ya kalian ya. Kayaknya di Cirebon belum ada, harus keluar Cirebon. Entah ke kabupaten atau keluar. Mohon diusulkan ya. Segera, itu yang sebelah sebenarnya kosong, tak mau usulin lagi. Loko kafe lah, suruh lah. Iya, Loko Cafe. Relokasi, nggak mau tahu lah. Aduh, ada lahan kosong nggak dimanfaatin. Iya, Loko Cafe doang tapi jauh dari rel ya. Salah penempatan. Iya. Kita sudah ada di Jatibarang dan kita ngopi di samping PJL. Ini ada kereta mau lewat. Kereta apa ya? Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Jatibarang. Sekarang jam 19.00 tepat ya. Nah, jadi untuk saya pribadi akan ke Jakarta naik kereta api Gunung Jati. Cuman mereka bertiga, Pak Alif, Mas Garda, dan Mas Dimas tidak ikut naik kereta ya teman-teman. Kita akan berpisah dengan rombongan. Mereka itu bakal kembali ke Cirebon. Terima kasih Bapak-Bapak atas kumpulannya yang singkat. Hati-hati Sayang di jalan. sekali Anda terlalu awal
Iya. Lain kali harus lama. Iya, lain kali harus banget. Oke, bulan depan ya. Apa? Trip apa kita? Bengawan. Sepil nggak? Bengawan sama? Kak? Iya. Ya, kita coba nanti atur, oke? Oke. Nah, jadi stasiun Jatibarang juga salah satu stasiun yang memorable banget buat saya karena dulu saya sempat PKL ya atau kerja lapangan gitu semasa kuliah di sekitaran Indramayu sini dan saya sering banget ke Jatibarang buat hunting. Buat teman-teman yang mungkin mengikuti saya dari sekitaran tahun 2017 kalian tahulah. Dan di stasiun Jatibarang sebelah sini ada loket serta customer service apabila teman-teman mau beli tiket secara langsung atau membutuhkan bantuan, informasi pelanggan dan lain-lain bisa ke arah sana. Ini stasiun utamanya, di sana ada tempat untuk boarding. Lalu ada juga Alpha Express, terus ada tempat kopi dan juga ada roti. Oh, memang kalau stasiun Jatibarang ini bukan stasiun yang besar banget ya teman-teman. Di depan stasiun Jatibarang ini langsung ada alun-alun Jatibarang dan juga pasar ya. Kalau pagi-pagi di daerah sini itu asli rame banget sih. Memang Jatibarang tempat rame ya teman-teman. Ini kereta api Gunung Jati bakal masuk ya di jalur 3. Penumpangnya lumayan tuh yang menuju ke arah Gambir. Lebih dari 10 orang sih. Saudara, selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman kereta api Gunung Jati. Ya, kereta api Gunung Jati sudah tiba di stasiun Jatibarang. Sekarang saya bakal duduk di kereta ekonomi 2 ya teman-teman. Nomor kursi 18 Alpha. Nah, jadi untuk kereta ekonomi Gunung Jati ini menggunakan armada kereta ekonomi 2016 atau New Image. Kereta yang generasi sebelumnya dibanding stainless steel Harina tadi. Yuk, kita masuk ke dalam kereta. Oh, nomor besarnya di sana. Jadi mantep, saya bakal dapat kursi arah maju ya teman-teman. Buka nggak? Oke. Kalau kereta Gunung Jati dia menggunakan armada K316 ya teman-teman. Dari segi desain interior berbeda, namun dari fasilitas sebenarnya mirip-mirip dengan kereta ekonomi stainless steel generasi pertama atau kereta premium ya. Ada 80 kapasitas tempat duduk, setengah kapasitas menghadap laju kereta, setengahnya lagi menghadap mundur. Ada rak bagasi, lalu ada gantungan, ada tirai juga di sini. Nah, untuk legroomnya menurut saya di K316 ini lebih sempit ya apabila dibandingkan dengan kereta ekonomi premium stainless steel. Ada kantong di sebelah sini, lalu ada cup holder di sini, ada meja kecil juga, ada colokan listrik. Terus di bawah sini tuh ada tuas reclining ya. Namun untuk K316 buat saya pribadi sekarang ini berisik banget ya. Berbeda jauh dengan kereta stainless steel di Harina tadi. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun, Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station. Gambir Station. Alhamdulillah ya, jam 21:30 kita sudah tiba di tujuan stasiun Gambir. Ini nanti kereta Gunung Jati akan diberangkatkan kembali menuju ke Cirebon jam 22:05. Jadi untuk tektokan Gunung Jati itu dia pertama dari arah Cirebon ke Jakarta Gambir, lalu setelah sampai di Gambir PP ke Semarang, dan setibanya di Gambir malam-malam nanti bakal balik lagi ke Cirebon ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah melalui hari yang cukup panjang dimulai dari naik kereta api Harina ke Cirebon, lalu ketemu dengan Mas Garda, Mas Dimas dan juga Pak Alif, kita jalan-jalan sebentar ke Jatibarang dan balik naik kereta api Gunung Jati ke Jakarta. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video perjalanan saya kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.